Pagi setelah proses penghapusan tato di dada Shervy, Max mulai menginterogasi penjahat ketiga yang dibekukan di dalam peti es Rio. Lelaki itu ternyata tetap sadar penuh selama terperangkap di sana. Mungkin malam panjang yang ia habiskan dalam keadaan membeku telah menjadi semacam obat pahit karena ia akhirnya menjawab setiap pertanyaan dengan jujur. Sayangnya, informasi yang diberikan nyaris tak berarti. Kesimpulannya sederhana. Mereka hanyalah sebuah unit yang berbasis di Red Post. Setelah menerima sinyal bahwa tato telah aktif, tujuan utama mereka pada serangan semalam hanyalah memastikan kematian pemilik tato tersebut. Akan tetapi, kehadiran Gecko yang tidak terduga membuat mereka mengalihkan target. Sejak kehancuran jembatan Law dan penyergapan di Landewi, prioritas mereka pun beralih pada usaha membunuh Gecko sebagai bagian dari kegiatan mereka di wilayah timur kerajaan. Meski begitu, alasan dibalik perintah pembunuhan itu sendiri tetap tak mereka ketahui. 3 orang inilah yang menjadi bagian dari kelompok di Red Post. Mereka sama sekali tidak diberitahu jumlah operatif yang ditempatkan di lokasi lain. Dan itu saja, tak ada informasi lebih jauh yang bisa digali. Begitu semua keterangan terkecil berhasil diperas dari dirinya, tawanan tersebut segera diserahkan kepada pihak garnisun kota untuk mempertanggungjawabkan serangan mendadak yang ia dan rekan-rekannya lakukan. Segala yang ia katakan memang sudah sesuai dugaan. Gumam Gecko menerima laporan dengan tenang. Max di sisi lain merasa semakin teguh setelah mendengar bahwa tuannya adalah target utama. Sementara Rio dengan nada ringan namun penuh kesan menanggapi tato itu dengan kekaguman. Bagi dirinya, lapisan perlindungan dan jebakan di dalamnya adalah bukti betapa rumit dan hebatnya seni alkimia. Di meja sarapan, kesibukan lain tak kalah padat. Gecko, Max, dan pasukan pengawal sibuk mondar-mandir seolah dikejar sesuatu. Rio sembari tetap makan, menyalakan pasif sonar. Ia yakin itu bukan serangan baru dari kelompok bandit, namun alasan dibalik kegaduhan itu sama sekali belum jelas. Ra hanya menanggapi seperti yang Rio duga sebelumnya, sementara Sue, si pengintai switchback, hanya bisa menghela napas panjang. 2 rekannya, Tan sang penyihir angin dan Nuda sang pendeta, tidak berkomentar, hanya memberi senyum tipis seakan memahami. Shervy, yang masih terbaring di tempat tidur, merasa bersalah. Ia meminta maaf karena keadaannya menunda perjalanan. Namun Gecko menenangkan dirinya. Masalah yang mereka hadapi bukan hanya soal pemulihan Shervy. Ada faktor lain yang lebih besar. Untuk sementara, Shervy hanya diminta beristirahat, sementara kelompok switchback ditugaskan sebagai penjaga sekaligus pengawas kamar tersebut. Ketika Gecko, Max, dan Rio keluar, sang pedagang menjelaskan alasan sebenarnya ia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Perbatasan kini ditutup rapat. Red Post, kota yang berada di ujung timur kerajaan, berbatasan langsung dengan Handalio Federation di timur laut dan Principality of Inverre di tenggara. Kini, 3 negara yang saling bersinggungan di titik itu serentak menutup perbatasannya. Itu artinya kafilah dagang Gecko tak bisa bergerak. Dalam dunia perdagangan lintas negara, hal semacam ini memang bukan hal asing, tetapi kali ini situasinya terasa berbeda. Dari kantor magistrat, pejabat yang ditugaskan langsung dari pusat kerajaan, Gecko menerima jawaban bahwa blokade baru akan dicabut 2 hingga 3 hari lagi. Karena itulah ia memutuskan untuk membuat permintaan resmi. Di ruang makan Green Star, 7 orang berkumpul. Gecko, Max, 4 anggota, The Crimson Sword, dan Rio. Dengan suara tegas namun tetap penuh kesopanan, Gecko mengajukan tawaran. Ia tidak tahu alasan sebenarnya di balik penutupan perbatasan, dan tanpa itu ia tidak bisa memperkirakan kapan jalur akan terbuka kembali. Namun bagi dirinya, hal ini sudah menjadi masalah besar. Ia ingin menyewa The Crimson Sword bersama Rio untuk menyelidiki penyebabnya dan mengumpulkan informasi yang bisa memberi petunjuk mengenai kapan blokade akan berakhir. Imbalan yang pantas pun ia janjikan, setara dengan permintaan pekerjaan darurat. Abel, sang pemimpin The Crimson Sword, menatap satu persatu rekan seperjuangannya, Rihya, Lin, dan Warren. Baru setelah masing-masing dari mereka mengangguk dengan tegas, ia menyatakan jawaban. Keputusan itu diiringi rasa hormat dari Gecko yang tetap duduk namun menundukkan kepala, berterima kasih dengan penuh ketulusan.
Ria kemudian mengutarakan langkah yang akan ia tempuh. Ia memilih untuk mengandalkan cabang kuil di Red Post. Meskipun hierarki Jariga saat ini berada di ibu kota kerajaan, jaringan kuil tetaplah luas dan berpengaruh. Lin dan Warren pun mengambil peran mereka. Keduanya berencana untuk mencari keterangan dari pasukan garnisun yang ditempatkan di kota itu. Menurut perkiraan mereka, beberapa di antara para prajurit yang berasal dari Biro Penyihir Kerajaan maupun Ordok Ksatria Kerajaan kemungkinan adalah kenalan lama, sehingga jalan untuk memperoleh informasi akan lebih mudah terbuka. Hal itu masuk akal, sebab Red Post berada langsung di bawah yurisdiksi keluarga kerajaan. Garnisun timur kerajaan ditempatkan di sana, diatur oleh Kementerian Perang Kerajaan. Lembaga inilah yang mengatur pertukaran personel antara Biro Penyihir, Ordok Ksatria, maupun transfer langsung dari jajaran militernya sendiri. Dengan demikian, jalur penyelidikan Lin dan Warren sudah jelas. Gecko mendengarkan semua itu dengan senyum tipis, seakan telah memperkirakan setiap langkah dari awal. Ketepatan prediksi itu menunjukkan pengalaman panjang seorang pedagang yang telah terbiasa bergerak di tengah arus kekuasaan. Di sisi lain, Rio hanya ikut mengangguk, terbawa suasana seolah memahami seluruh isi percakapan. Abel yang berdiri di dekatnya menyadari hal itu. Baginya, sudah jelas bahwa Rio tidak benar-benar mengikuti arah pembicaraan, namun ia bijak untuk tidak menyinggungnya. Ia tahu betul apa jadinya jika Rio mulai bicara tanpa kendali. Sementara itu, Gecko memutuskan jalannya sendiri. Ia dan Max akan kembali menemui kantor magistrat untuk menggali keterangan tambahan. Dengan itu, jalur penyelidikan dari sisi kota akan tercakup sepenuhnya. Sedangkan mengenai peran Inverey, Gecko telah menyiapkan orang-orang dari organisasinya untuk segera menyampaikan laporan begitu ada perkembangan. Namun satu masalah masih tersisa. Gecko menatap Abel dan Rio bergantian sebelum akhirnya mengutarakan hal itu. Federasi, wilayah yang membentang di timur laut Red Post, biasanya tak relevan dengan jalur perjalanan mereka menuju Inverey. Tetapi jika kali ini Federasi menjadi penyebab blokade, maka penutupan perbatasan bisa berlangsung lama. Selama masalah itu tetap ada atau tanpa ada kepastian, baik kerajaan maupun principality tidak akan punya pilihan lain selain terus menutup pintu perbatasan mereka. Dengan demikian, beban tugas tambahan jatuh ke pundak Abel dan Rio. Mereka diminta untuk menyusup masuk ke wilayah Federasi dan menyelidiki keadaan sebenarnya. Rio sendiri tampak terkejut, belum sepenuhnya bisa menerima gagasan untuk bermitra dengan Abel. Ketidaknyamanan itu jelas terlihat, meski hanya sebatas keluhan kecil. Abel tentu saja merespons dengan sikap keras sebagaimana biasanya. Namun Gecko menutup percakapan itu dengan tawa ringan, seolah perselisihan kecil antara keduanya hanyalah tanda kebersamaan. Ia lalu menegaskan inti perintahnya. Red Post berbatasan langsung dengan Grand Duchy of Volturino, salah satu wilayah penting dalam Handalio Federation. Dari sanalah penyelidikan harus dimulai. Gecko berjanji menyediakan dana yang cukup besar untuk membiayai perjalanan mereka, dengan satu syarat. Hasilnya harus konkret, karena masa depan seluruh kafilah kini bergantung pada kebenaran yang bisa mereka temukan di seberang perbatasan. Handalio Federation merupakan salah satu dari 3 kekuatan besar yang membentuk Central Provinces, berdiri sejajar dengan Kingdom of Knightly dan The Buhi Empire. Jika kekaisaran dan kerajaan itu terbentang dari utara hingga selatan, maka federasi berada di sisi timur mereka. Namun, kejayaan yang dulu pernah mereka banggakan telah hancur sejak kekalahan telak di tangan kerajaan dalam perang besar 1 dekade silam. Kekalahan itu memaksa federasi menyerahkan berbagai wilayah penting, sekaligus memberikan kemerdekaan pada beberapa negara vasalnya yang lebih kecil. Salah satunya adalah Principality of Inverey. Sejak saat itu, hubungan antara Inverey dan federasi memburuk hingga titik yang hampir dapat disebut sebagai permusuhan terbuka. Federasi tidak pernah berhenti mencari celah untuk kembali mencaplok wilayah kecil tersebut, dan rumor mengenai rencana agresi semacam itu terus berhembus tanpa henti di kalangan para pedagang, diplomat, hingga rakyat biasa. Sebagaimana namanya, Handalio Federation bukanlah sebuah negara tunggal, melainkan sekumpulan bangsa yang pada dasarnya berdiri independen, namun dipersatukan dalam sebuah pemerintahan koalisi. Dari sekian banyak negara anggota, terdapat 10 negara inti yang menjadi pilar utama federasi.
Salah satunya adalah Grand Duchy of Volturino, sebuah wilayah berpengaruh, sekaligus tujuan penyusupan Rio dan Abel. Setelah menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Gecko, keduanya segera melakukan persiapan. Segala kebutuhan untuk perjalanan, penyamaran, hingga perlindungan diri disiapkan dengan matang. Begitu malam tiba, mereka bergerak mendekati perbatasan. Langkah mereka tertutup kegelapan, dan di tengah heningnya malam, keduanya menyeberang secara diam-diam menuju wilayah Grand Duchy of Volturino. Tujuan mereka adalah kota Zimarino, sebuah pusat perdagangan besar di dalam Grand Duchy of Volturino, yang kini tampak tertutup rapat oleh dinding-dinding pertahanannya. Dari kejauhan, keduanya melingkari kota tersebut, menilai situasi dengan penuh kewaspadaan. Tidak mengherankan bahwa semua gerbang kota telah ditutup rapat sejak siang tadi. Namun, fakta bahwa penutupan itu berlangsung sepanjang hari memberi tanda jelas bahwa sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Bagi Abel, keseriusan pengintaian ini adalah keharusan. Tanpa perencanaan yang matang, tidak ada jaminan mereka dapat masuk. Namun, Rio justru mengingatkan bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mendeteksi kondisi dari jauh dengan sihirnya, Active Sonar. Dengan itu, ia bisa memastikan kondisi gerbang bahkan dari jarak yang aman. Pengetahuan itu seharusnya mempermudah misi mereka sejak awal, namun baru diungkapkan sekarang. Walau demikian, hasilnya tetap sama. Semua gerbang kota terkunci. Zimarino tampak menutup dirinya sendiri dari dunia luar, berbeda dengan kota-kota lain yang biasanya masih mengizinkan arus masuk meski perbatasan ditutup. Kedua petualang itu lalu mengarahkan pandangan mereka pada tembok pertahanan kota. Rio memperhatikan rampart yang menjulang tinggi, dan Abel segera menilai ketinggiannya, mendekati 10 meter lebih. Hal itu wajar bagi sebuah kota perbatasan, mengingat posisinya yang akan menjadi garis depan bila perang dengan wilayah tetangga meletus. Lebih lagi, letaknya dekat dengan Red Post, kota penting milik kerajaan, menjadikannya titik strategis yang sangat rawan konflik. Mungkin karena alasan itulah pemerintah setempat membangun pertahanan yang sedemikian kokoh. Di atas tembok, cahaya api unggun memercik terang. Puluhan penjaga berpatroli, siluet mereka berbaur dengan cahaya obor. Namun sesuatu terasa aneh. Meski bagian atas tembok diterangi begitu terang, justru bagian dasar dinding terbenam dalam kegelapan. Rio segera menangkap maknanya. Cahaya yang berlebihan di atas membuat para penjaga buta terhadap apapun yang terjadi di bawah. Normalnya, penerangan akan dipasang di bagian luar dinding untuk mengawasi pergerakan dari luar. Namun di Zimarino, seolah perhatian para penjaga justru dipusatkan ke dalam kota. Seakan-akan tujuan utama mereka bukanlah menghalangi musuh dari luar, melainkan memastikan tidak ada sesuatu dari dalam yang bisa keluar. Keduanya memahami petunjuk itu dengan cepat. Kesimpulannya jelas, penyebab penutupan perbatasan kemungkinan besar bermula dari kota ini. Zimarino adalah kunci rahasia di balik blokade besar yang menutup jalur antar negara. Namun, tantangan berikutnya segera muncul. Semua gerbang tertutup rapat, membuat penyusupan secara normal mustahil dilakukan. Berbagai cara mereka pertimbangkan, bersembunyi dalam gerobak, menyamar sebagai pengelana, bahkan menciptakan keributan sebagai pengalih perhatian. Namun, setiap kemungkinan tampak terlalu berisiko atau tidak realistis. Rio, dengan sifatnya yang eksentrik, mencoba mengusulkan rencana gila. Merobohkan dinding besar, itu menggunakan sihir abrasif jet, menciptakan kekacauan yang akan memberi mereka celah untuk masuk. Akan tetapi, Abel segera menolaknya. Keruntuhan tembok akan menewaskan para penjaga, dan meski mereka tidak segan menghadapi musuh, membunuh tanpa alasan jelas adalah hal yang tidak dapat dibenarkan. Pada titik itu, Abel mengajukan ide yang lebih sederhana sekaligus cerdas. Alih-alih meruntuhkan seluruh tembok, Rio dapat menggunakan kekuatannya untuk melubangi dinding cukup besar agar mereka bisa menyelinap masuk tanpa menarik perhatian. Kesadaran itu membuat Rio terdiam, menyadari bahwa solusi yang elegan justru selama ini ada di depan matanya. Dengan memanfaatkan kegelapan pekat di kaki tembok, Rio mulai mengerahkan sihirnya. Suara samar terdengar ketika bebatuan dinding tergerus perlahan, hingga sebuah lorong kecil terbentuk menembus ke dalam kota. Tanpa menunda waktu, mereka berdua memasuki lubang itu dan akhirnya berhasil menyusup ke dalam Zimarino, kota misterius yang kini menyimpan jawaban di balik blokade perbatasan.
Setelah berhasil menyusup masuk ke Zimarino, Rio dan Abel menghadapi pertanyaan berikutnya. Langkah apa yang harus mereka ambil selanjutnya? Abel, yang terbiasa berpikir praktis dan rasional, tidak terlalu berharap rekannya akan memberikan ide yang berguna. Namun, justru Rio yang dengan penuh keyakinan mengusulkan tujuan awal mereka, sebuah kedai minum. Bagi Rio, tempat semacam itu sejak dahulu kala adalah sumber informasi paling efektif. Ia percaya bahwa dimanapun, di dunia manapun, minuman beralkohol akan melonggarkan lidah manusia dan membuat rahasia mudah terucap. Abel, meski awalnya enggan, tidak memiliki alasan kuat untuk menolak. Kota itu memang terlihat sepi meski tidak ada tanda diberlakukannya jam malam. Karena itu, keberadaan orang-orang di kedai masih memungkinkan. Dengan perasaan setengah hati, ia pun menyetujui saran rekannya. Mereka akhirnya tiba di sebuah kedai. Begitu pintu terbuka, percakapan yang memenuhi ruangan seketika terhenti. Tatapan tajam dan penuh kewaspadaan mengarah kepada dua orang asing tersebut. Tidak mengherankan sebab semua gerbang kota ditutup rapat. Jika demikian, dari mana kedua pria ini bisa masuk? Abel tetap tenang, berjalan menuju meja pelayan tanpa sedikit pun terusik oleh tatapan itu. Ia adalah gambaran dari ketenangan dan kewibawaan seorang pendekar. Sementara di sisinya, Rio berusaha menyembunyikan wajahnya dengan menarik tudung jubah hingga hanya mulutnya saja yang terlihat. Meski begitu, Abel cukup paham bahwa getaran kecil di bibir rekannya itu adalah pertanda Rio sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Namun segala perkiraan Rio runtuh. Ia sempat meyakini bahwa kedatangan mereka akan memicu ejekan, hinaan, bahkan mungkin provokasi dari pelanggan lain. Tetapi kenyataan yang terjadi justru mengecewakan dirinya. Tidak ada yang menghalangi mereka, tidak ada kaki yang mencoba menjegal langkah, bahkan tidak ada celaan kasar yang terlontar. Kedai itu tetap hening. Abel memesan bir dan tetap tidak ada satupun yang bereaksi. Rio, yang merasa kehilangan momen dramatis yang ia harapkan, akhirnya memutuskan untuk memesan segelas susu. Namun, bukan hanya memesan, ia juga mengeluarkan 1 koin emas besar untuk membayarnya. Jumlah yang terlampau tidak masuk akal untuk sekadar minuman. Lebih jauh lagi, ia bahkan meminta agar susu itu dituangkan ke dalam sebuah tankard besar. Keputusan yang membuat suasana kedai semakin tegang dan hening. Orang-orang menatapnya bukan dengan ejekan, melainkan dengan rasa heran bercampur kengerian. Abel hanya bisa menahan diri, meski pikirannya penuh makian. Rio tanpa menyadari bahwa tindakannya justru membuat semua mata tertuju pada mereka, terus meratap dalam hati karena suasana klasik. Ala kisah fiksi yang ia bayangkan tidak terjadi, hingga akhirnya rasa frustrasi itu mendorongnya melakukan tindakan nekat. Ia mengumumkan akan mentraktir semua orang di dalam kedai. Ledakan kegembiraan pun pecah. Para pelanggan yang tadinya diam dan penuh curiga, kini berteriak girang. Gelas-gelas bir terangkat, nyanyian mabuk terdengar, dan suasana mendadak berubah menjadi pesta. Rio menenggak susu dari tankard besarnya, mengunyah potongan daging panggang, sambil mengeluh mengenai stres yang ia rasakan. Ia tampak mabuk oleh suasana meski tak menyentuh setetes pun alkohol. Di sisi lain, Abel memanfaatkan keramaian ini. Dengan suasana yang sudah penuh tawa dan nyanyian, ia bisa mengajukan pertanyaan kepada pemilik kedai tanpa menimbulkan kecurigaan. Bagi sang pemilik, kemurahan hati Rio berarti keuntungan besar. Karena itu, ia tidak ragu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Abel. Namun hal pertama yang Abel tanyakan justru bukan mengenai misi, melainkan tentang alasan harga susu di kota ini begitu mahal. Pertanyaan itu langsung membuat sang pemilik menyadari bahwa mereka bukan berasal dari federasi. Ia menebak Abel datang dari kerajaan. Untungnya, ia tidak mengatakannya dengan nada bermusuhan. Sebaliknya, ia malah berterima kasih karena kemurahan hati Rio telah menyelamatkan pembukuan tokonya yang hampir bangkrut akibat penutupan perbatasan. Lalu ia menjelaskan bahwa susu di wilayah Federation, khususnya di selatan, termasuk Grand Duchy of Volturino, adalah minuman langka, bukan untuk rakyat jelata, melainkan hampir sepenuhnya menjadi konsumsi kalangan bangsawan. Bagi Abel, penjelasan itu masuk akal. Permintaan yang rendah otomatis membuat suplai semakin sedikit, dan kelangkaan itu menjadikan susu sebagai barang mewah dengan harga tinggi.
sebuah hukum ekonomi yang berlaku abadi di dunia manapun. Sejak perbatasan Zimarino ditutup, harga susu melonjak drastis karena pasokan dari pedagang Red Post terhenti. Abel, yang menyimak penjelasan pemilik kedai, sempat ragu apakah susu semahal itu masih laku dijual di kedai rakyat. Namun, sang pemilik mengungkapkan bahwa para bangsawan kadang datang menyamar dan memesan menu yang sama seperti Rio, steak potong dadu, dan segelas susu. Meski terdengar aneh bagi Abel, kombinasi itu rupanya praktis. Daging sudah dipotong, sehingga pelanggan bisa makan dengan garpu sambil tetap memegang tankard. Rio, yang awalnya murung karena harapannya tak sesuai dengan alur cerita yang ia bayangkan, kembali ceria setelah menikmati hidangan itu. Ia bahkan memesan porsi kedua. Suasana kedai pun berubah jadi hangat dan ramai. Banyak pelanggan yang bersyukur karena ditraktir, memuji kemurahan hati Rio, bahkan menganggap pesta kecil itu meringankan tekanan akibat blokade. Namun di balik senyum lebar Rio, ia tak lupa tujuan utama mereka. Ia mulai menggali informasi dari pelanggan yang mabuk soal alasan blokade. Sayangnya, jawaban yang diterima justru saling bertentangan. Mulai dari pencurian perhiasan, putri Grand Duke yang kabur, pembunuh legendaris, hingga larva naga yang jatuh dari langit. Tak satu pun bisa dipastikan kebenarannya. Abel yang mendengar semua itu hanya bisa menggeleng. Mereka tak mendapat informasi jelas, dan bahkan warga setempat pun bingung. Blokade Zimarino tetap jadi misteri, dan situasi ini makin menyulitkan langkah mereka ke depan. Saat Abel sedang tenggelam dalam pikirannya, pintu kedai terbuka dan 3 sosok misterius masuk. Mereka mengenakan jubah hitam dengan sulaman merah yang mewah, pakaian yang menunjukkan status tinggi. Tak seperti Rio dan Abel yang sempat menarik perhatian penuh saat masuk, kedatangan 3 orang ini tak membuat keramaian berhenti lama. Para pelanggan mengenal mereka, namun tetap memberi ruang. Ketiganya duduk di dekat meja Rio. Reaksi kaget mereka saat melihat makanan yang disantap Rio, steak potong dadu dan susu, tak luput dari pengamatan Abel. Perempuan muda yang duduk di tengah tampak berwibawa dan memiliki aura bangsawan. Ia memesan menu yang sama, sementara 2 pendampingnya yang tampaknya seorang penyihir dan pendekar tetap diam, menjaga sikap seperti pengawal terlatih. Mereka bertiga memperhatikan suasana pesta dengan tenang namun waspada. Tatapan sang bangsawan muda penuh pertimbangan, seolah sedang menilai sesuatu yang penting. Meski begitu, Rio tetap tak menyadari ketegangan di udara. Ia bahkan dengan riang memesan porsi ketiga steaknya, lalu dalam gaya khasnya yang dermawan dan percaya diri, menawarkan jamuan gratis kepada ketiga orang asing itu. Tindakannya membuat Abel hanya bisa menatap datar, sementara ketiga wanita berjubah hitam menanggapi dengan kebingungan yang tak terucap. Ketika percakapan mereka berlangsung, pelayan kedai menyajikan sepiring steak potong dadu di hadapan masing-masing dari ketiga wanita berjubah hitam. Sang pemilik kedai dengan senyum lebar dan nada penuh keramahan menegaskan bahwa pesta malam ini telah ditanggung oleh sosok berjubah yang duduk di samping mereka. Makanan memang tidak dilarang, meskipun minuman keras jelas tidak diperuntukkan bagi pengawal. Bagi sang pemilik kedai, memberi mereka hidangan berarti memberi kekuatan, karena tubuh yang lapar takkan mampu melindungi tuannya. Rio menilai sikap itu amatlah bijaksana. Sang wanita di tengah kemudian memerintahkan 2 pengawalnya, Nala dan Kala, untuk makan tanpa ragu, karena menolak akan dianggap tidak sopan. Hanya setelah majikan mereka menyentuh makanan lebih dulu, kedua pengawal itu mengangkat garpu mereka. Rasa daging yang hangat dan lembut membuat mereka berkomentar penuh kelegaan, bahkan menyiratkan bahwa alasan majikan mereka sering datang ke tempat ini tidak lain karena cita rasa tersebut. Mendengar itu, Rio hanya mengangguk penuh semangat. Baginya, rasa adalah keadilan. Rasa adalah segalanya. Pesanan ketiga, Rio segera tiba. Wajahnya memancarkan kegembiraan yang tulus. Namun, sekejap bayangan murung sempat melintas di wajahnya. Begitu cepat hingga hanya Abel yang memperhatikannya. Sesaat kemudian, ekspresi itu lenyap, berganti kembali dengan senyum penuh selera ketika ia kembali menikmati daging. 10 menit berlalu, piring Rio kosong. Wajahnya puas seakan dunia telah memberi semua yang ia butuhkan. Ketiga wanita di sisinya pun telah selesai makan, terlihat bahagia setelah menyantap hidangan.
Suasana riuh kedai tidak juga surut. Rio kemudian meminta tagihan, lalu meletakkan sejumlah uang yang nilainya mendekati 8 digit. Pemilik kedai terperangah. Jumlah itu jauh lebih besar daripada seharusnya, bahkan cukup untuk membuat banyak orang tergoda menyimpannya diam-diam. Namun sang pemilik kedai memilih jujur. Rio hanya menjelaskan dengan santai bahwa uang itu juga termasuk biaya perbaikan. Saat itulah wajah Abel menegang karena ia sadar maksud dari kata-kata rekannya. Dengan tenang, Rio mengungkapkan bahwa sejak tadi kedai tersebut sebenarnya sedang berada di bawah serangan sihir. Ia melindungi bangunan itu dengan dinding es, sebuah penghalang yang menahan gempuran dari luar. Meski kekuatannya belum cukup untuk menimbulkan kerusakan serius, jelas bahwa ini bukanlah hal yang wajar. Abel mendengarkan penjelasan itu dengan rasa tidak percaya, sementara sang wanita bangsawan tampak ragu. Namun bagi Rio, kesimpulannya sederhana. Target serangan itu bukanlah kedai, melainkan ketiga wanita yang kini duduk di sampingnya. Rio mengingatkan bahwa dirinya baru menyadari keberadaan musuh saat pesanan ketiganya tiba, tetapi ia memilih untuk tetap menyelesaikan makanannya terlebih dahulu. Baginya, mengganggu seseorang yang sedang menikmati daging adalah kejahatan yang tak bisa dimaafkan. Wajahnya merona marah, meski cara penyampaiannya terdengar kekanak-kanakan. Saat itulah sang wanita di tengah akhirnya mengungkapkan kebenaran. Dengan gerakan perlahan, ia menurunkan tudung hitam yang menutupi wajahnya. Rambut pirang pucat terurai hingga bahunya. Matanya biru berkilauan di bawah cahaya lampu kedai. Wajahnya berada di antara batas pesona kecantikan dan keanggunan manis. Sebuah perpaduan yang bisa bergeser sesuai pakaian dan suasana hati. Abel segera memahami bahwa perempuan itu adalah pusat perhatian yang sebenarnya. Namun sang wanita menolak disalahpahami sebagai seorang bangsawan. Ia bahkan tampak tersipu ketika dugaan itu terucap. Saat Abel mencoba menanyakan siapa sebenarnya dirinya, justru pengawal pedang di sisinya yang dengan lantang menjawab. Mereka adalah The Dawn's Border, kelompok pencuri ksatria yang namanya sudah menggema luas. Sekejap, suasana kedai yang riuh mendadak membeku. Semua orang, bahkan yang sudah mabuk sekalipun, menoleh ke arah mereka. Nama itu membawa gaung yang dalam. Mereka pernah menghancurkan pedagang keji bernama Gilan, mengguncang organisasi perbudakan Zod, dan kini mereka diburu dengan hadiah besar di kepalanya. Namun bagi rakyat kecil, kelompok ini adalah pahlawan yang berpihak pada mereka.